Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Firmansyah SPD, guru kimia di SMA Negeri 1 Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 10 IPA 2 di SMA Negeri 1 Sape. Materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan ya, agar kita semua dapat belajar dengan baik. Ya. Saya minta kepada kakak kelas untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, baiklah anak sekalian. Semua sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau gitu Bapak mau ya ngecek dulu kehadirannya. Ya. Mungkin dari kalian ada yang tidak hadir ya atau apa? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Jadi siapa? Izin ya. Ada lagi yang tidak hadir? Siapa? Suci. Kenapa Suci? Sakit ya. Oke. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga teman-temannya disembuhkan dan bergabung lagi dengan kita ya seharinya. Oke. Sebelum Bapak menerima pada hari ini, Bapak akan melihat dulu ya kesiapannya. Bagaimana dengan kalau situasinya ditolong rapikan ya, sampah di dulu ya, sampahnya. Sudah ya? Sudah aman? Sudah. Bisa mulai? Bisa. Oke, kalau gitu Bapak akan memberikan SLB dulu ya. Seperti biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih kurang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, terima kasih ya. Karena semuanya sudah siap belajar pada hari ini. Oke. Ya, baiklah. Selanjutnya, Bapak akan menanyakan beberapa hal ya tentang materi yang sebelumnya kita pelajari pekan lalu. Siapa yang masih ingat materi apa yang pernah kita pelajari pekan lalu? Saya Pak. Oke. Tentang larutan dan ikatan kimia. Larutan dan ikatan kimia. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen yang serba sama, terdiri dari dua komponen atau lebih. Contohnya larutan garam dan larutan gula, Pak. Ya, bagus ya. Oke. Di dalam larutan itu kan terdapat ada ikatan ya, ada ikatan kimia dan ada ikatan kovalen ya, itu dalam ikatan kimia. Siapa yang tahu apa contoh dari ikatan kovalen? Mana contohnya? Ya, silakan. Yang pertama kovalen, kedua ionik. Contohnya? Contohnya seperti air dan amir. Iya, terima kasih, bagus ya. Iya. Oke.
Kemudian ada yang disebut dengan ikatan atau senyawa ion ya. Ya, untuk senyawa ion, siapa yang tahu contohnya salah satunya aja? Itu dua contohnya dari senyawa ion. Saya Pak. Oke. Bahan atau NaCl dan CaCl2 atau kalsium klorida. Iya ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Ternyata anak semua sudah ya mengingat materi sebelumnya. Baik, baiklah. Terlanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, melalui diskusi, praktikum dan eksplorasi literasi, peserta didik terlambat melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat larutan berdasarkan daya antar bisnisnya dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, praktikum dan literasi, peserta didik mampu menganalisis penyebab kemampuan larutan elektrolit mengantarkan arus listrik dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi dan literasi, peserta didik mampu menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar dengan baik. Yang keempat, melalui diskusi dan literasi, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat larutan elektrolit dan non elektrolit dengan baik. Manfaat dari kita mempelajari materi pada ini ya. Yang pertama, sekalian, bahwa di dalam larutan elektrolit itu ya terdapat zat-zat ya, dan itu sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kemudian nanti Anda akan dapat bisa membedakan mana yang termasuk larutan elektrolit dan mana yang termasuk larutan non elektrolit. Adapun strategi kita ya, jadi hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem basic learning, gitu ya. Di mana pembelajaran nanti Anda akan disuguhkan ya nanti suatu masalah yang nanti akan dipecahkan secara bersama. Jadi gitu ya. Kemudian nanti strateginya untuk penilaian ya ada 3 ya. Nanti ada penilaian pengetahuan ya, kita definisi, kemudian ada penilaian keterampilan ya. Nanti kita akan melakukan praktik, dan yang terakhir adalah penilaian sikap ya, bagaimana sikap Anda nanti terhadap pembelajaran pada hari ini. Itu yang lainnya. Masih semangat? Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke pertama ya, fase pertama orientasi masalahnya. Tadi anak silakan nanti perhatikan video berikut ya. Oke. Tiga orang di Jameson Jakarta Utara tersengat aliran listrik pasca hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta pada Selasa pagi tadi. Salah satu korban akhirnya meninggal. Bantuan pernafasan ke korban dilakukan dan inilah titik pemberian pertolongan pertama kepada seorang siswa sekolah madrasah atau tim di Cilincing Jakarta Utara yang mengalami kejang setelah tersengat listrik dan sengaja menyelamatkan sebagai dapat untuk mengurangi ketidaknyamanan Anda. Tidak hanya siswa itu, salah seorang teman korban dan ibunya yang sempat berusaha menolong juga tersentuh dan pingsan di lokasi. Ketika korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban yang pertama tersentuh listrik tidak tertolong. Sementara kedua korban lainnya sudah sadar, korban mengaku tidak ingat apa yang menyebabkan ia tidak sadarkan diri, namun dengan korban pertama pingsan setelah menyentuh sebuah tiang lampu, membuat tidak korban tersebut karena tiang lampu dalam kondisi basah pasca hujan yang mengguyur sejak hari lalu. Sekalian kita tadi perhatikan videonya ya, sudah simak? Sudah. Kalau gitu dari video yang tadi ya ditayangkan, kira-kira ya permasalahan apa yang mungkin muncul di pikiran kalian ya tentang video tadi ya. Jadi jelas ini adalah kaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Jadi yang pertama orientasi masalah itu, jadi kalian ya bisa lihat video tersebut yang tadi yang bilang tadi ya, yang bisa ditanyakan di situ atau tulisnya ya, itu sementaranya. Apa kira-kira yang akan ditanyakan ya, yang Anda akan ketahui dari video tadi ya. Silakan coba kasih waktu 3 menit ya. Silakan dipikirkan ya, dituliskan dalam bukunya ya.
Oke, sudah selesai ya itu ya. Dari masalah ya yang dimunculkan di bukunya ya, ditulis itu kira-kira siapa yang bisa bertanya ya, kira-kira permasalahan apa yang dipikirkan ya dan ada pada materi tiga tersebut tadi. Siapa yang ya bisa dibuka dari oke, oh iya, silakan. Mengapa air hujan menyebabkan Ya, oke ya, mengapa air hujan dapat iya, gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Ada lagi yang lain kira-kira yang bisa dipikirkan dari permasalahan tadi? Saya Pak, Oke, silakan. apakah semua jenis air atau larutan dapat menghantarkan listrik? Oke ya, bagus ya. Oke. Kemudian apa lagi yang lain? Saya Selain Pak, itu? Oke, ya silakan. bagaimana kriteria air dapat menghantarkan listrik? Iya, itu ya, itu permasalahan yang mungkin yang bisa dijelaskan nanti ya. Nanti akan kita jelaskan dan dibuktikan nanti di praktikum. Itu ya. Sekalian sebelum Bapak KPD, mohon duduk bersama kelompoknya ya. Ya silakan. Ya. Kelompoknya yang sudah dibagikan. Ya, ada perhatikan ya, ada yang mencatat ya. Jadi semua nilai ya, Bapak langsung kasih nilai ya, ambil nilai yang bekerja sama yang baik. Perhatikan yang punya ya, ya kerjanya, ada itu ada yang kurang, ya. Ini. Tapi tidak nyala. Dalam. Oke, dalam ya. Kita tulis. Nanti kemudian cara ya. Nyala di sekitarnya berarti termasuk elektrolit. Gelembung banyak tidak nyala. Jadi tidak nyala lampu. Sudah selesai. Air
Dan air laut juga masuk kelompok dalam air laut sama air air. Sama satu lagi sama lautan garam yang termasuk kelompok larutan elektrolit fluid. Itu ada apa? Air laut. Mana gelembungnya? Banyak. Bagaimana? Coba lihat mana ada? Terang. Sebenarnya ada juga dikasih tukang ajar ya, bisa dicari juga. Lautan sama warna Karena pada waktu itu mengandung yang jarak bebas. Yang itulah yang dimaksud sebagai tenaga artistik dalam hal ya. Dan hasil ini ya dikeluarkan di sini ya. ada larutan garam, air laut, dan air aki. Gambarnya kelompok 1 gimana? Sudah maksudnya belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kelompok 4? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke, jadi kita lanjut ke mempresentasikan ya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan apa perkembangan dari percobaannya. Oke, silakan kelompok mana dulu yang mau tampil depan? Kelompok 1 dulu ya? Ya. Silakan depan aja ya. Kalau semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan yang telah kami amati dari beberapa larutan yang telah disediakan. Bahwasanya, berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, larutan gula nyala lampunya tidak ada, sedangkan gelembung gas di sekitar elektrodanya tidak ada. Jadi, larutan gula di sini merupakan non-elektrolit. Kedua, larutan garam nyala lampunya terang, gelembung gas di sekitar elektrodanya banyak,
dan di sini larutan garam merupakan elektrolit kuat. Selanjutnya alkohol. Nyala lampunya tidak ada, gas di sekitar elektrodanya tidak ada juga. Jadi alkohol di sini merupakan larutan non elektrolit. Air gelas. Nyala lampunya tidak ada, sedangkan gas gelembung di sekitar elektrodanya juga tidak ada. Jadi di sini merupakan elektrolit lemah. Asam cuka. Nyala lampunya tidak ada, gelembung gas di sekitar elektrodanya sedikit. Jadi asam cuka di sini merupakan elektrolit lemah. Larutan isotonik. Nyala lampunya juga tidak ada, gelembung gas di sekitar elektrodanya sedikit. Jadi larutan isotonik di sini merupakan larutan elektrolit lemah. Selanjutnya air laut. Nyala lampunya terang, sedangkan gelembung gas di sekitar elektrodanya sedikit. Jadi air laut di sini merupakan larutan elektrolit kuat. Dan yang terakhir yaitu air aki atau aci. Nyala lampunya terang, gelembung gas di sekitar elektrodanya banyak, dan di sini air aki merupakan larutan elektrolit kuat. Gejala apakah yang menandai larutan dapat menghantarkan listrik? Pada uji larutan elektrolit. Gejala yang menandai larutan dapat menghantarkan listrik pada setelah kita mengamati uji elektrolit adalah bahwasanya adanya nyala lampu 2 dan gejalanya ada gelembung gas di sekitar elektrod. Kemudian melalui percobaan yang sudah kami lakukan, kami mengelompokkan bahan-bahan yang termasuk pada kelompok larutan. 1. Elektrolit kuat adalah larutan garam, air laut, dan aki. 2. Elektrolit lemah adalah air gelas, asam cuka, dan larutan isotonik. 3. Non-elektrolit adalah larutan gula dan alkohol. Sebab mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Arus listrik adalah karena dapat pada larutan elektrolit mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itu adalah yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dalam larutan. Apa yang menyebabkan daya hantar listrik pada larutan bisa kuat atau lemah? Ditinjau dari keadaan nyala lampu dan gelembung gas di sekitar elektroda. Setelah kita amati tadi, yang menyebabkan daya hantar listrik pada larutan bisa kuat karena pada larutan elektrolit kuat dihasilkan ion-ion yang banyak atau terionisasi sempurna, sehingga daya hantar listriknya pun makin kuat. Sedangkan daya hantar listrik pada larutan bisa lemah karena pada larutan elektrolit lemah dihasilkan ion-ion yang sedikit atau terionisasi sehingga daya hantar listriknya pun lemah. Keenam, jadikan kesimpulan kalian bahwa larutan elektrolit bisa berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa larutan elektrolit bisa berupa senyawa ion dan senyawa kovalen pada polar adalah larutan elektrolit bisa berupa senyawa ion karena senyawa ion dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Larutan bisa berupa senyawa kovalen karena senyawa kovalen hanya dalam bentuk larutan dapat menghantarkan arus listrik sehingga molekul-molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan lagi kesempatan untuk teman-teman yang lain. Pertama, dalam larutan bulan yang terdapat nyala lampu dan ada gelembung gas dan sifatnya yaitu non elektrolit. Sedangkan larutan garam ada nyala lampu, ada gelembung gas dan termasuk sifat larutannya yaitu elektrolit kuat. Yang ketiga, alkohol
tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda, termasuk sifat larutan non elektrolit. Yang keempat, air gelas, yaitu tidak ada nyala lampu dan sedikit gelembung gas di sekitar elektroda, termasuk elektrolit lemah. Yang kelima, asam cuka, tidak nyala lampu dan memiliki gelembung gas di sekitar elektroda, termasuk sifat larutan elektrolit lemah. Yang keenam, larutan isotonik, tidak adanya lampu dan ada sedikit gelembung gas, termasuk elektrolit lemah. Yang ketujuh, air laut, adanya lampu dan memiliki gelembung gas di sekitar elektroda, termasuk elektrolit kuat. Yang ke-8, air cuka, memiliki nyala lampu dan adanya gelembung gas di sekitar elektroda, termasuk sifat larutan elektrolit kuat. Yang pertama, gejala pakai menandai larutan dapat menghantarkan listrik pada uji larutan elektrolit. Gejala yang menandai larutan dapat menghantarkan listrik pada uji larutan elektrolit adalah yang pertama, adanya lampu dan adanya gelembung gas di sekitar elektroda. Yang kedua, dari hasil data percobaan yang diperoleh, kelompokan bahan-bahan yang diuji ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Kelompok larutan yang pertama, elektrolit kuat, adalah larutan garam, air laut, dan air aktif. Yang kedua, elektrolit lemah adalah air gelas, asam cuka, dan larutan isotonik. Yang ketiga, non elektrolit adalah larutan gula dan alkohol. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi dari penjelasan masing-masing kelompok sudah bagus ya? Ya, sudah bagus. Kemudian tadi juga ada yang sangat bagus ya cara menginterpretasikannya. Kemudian cara tadi mengolah datanya sudah bagus ya. Sudah bagus dari hasilnya. Dari presentasi tadi kira-kira ada yang masih belum paham atau mungkin ada yang masih bertanya ya tentang praktik yang telah dilakukan. Apa ada masalah lain yang belum dipahami dari materi yang itu? Saya Pak. Oke. Apakah yang dimaksud dengan ionisasi? Ionisasi ya. Apakah yang dimaksud dengan ionisasi? Oke, sebelum Bapak menjawab, adakah yang bisa menjawab dari kalian? Apa itu ionisasi? Saya Pak. Oke, ya silakan. Ionisasi adalah proses perturaian ion-ion dalam larutan menghasilkan muatan listrik yang dapat menghantarkan listrik. Dapat menggunakan listrik ya, gitu ya. Oke, bagus ya. Tangan dulu tuh temannya. Kemudian ada lagi yang lain yang masih belum? Ya silakan. Setelah kami melakukan praktik daya hantar listrik larutan, kami melihat ada lampu yang menyala terang. Ada juga yang terjadi, padahal sama-sama larutan garam. Apa yang menyebabkan perbedaan nyala lampu tersebut? Iya, bagus ya. Jadi apa yang menyebabkan perbedaannya? Ada yang redup ya, ada yang terang. Oke. Mungkin masih ada dari teman-teman yang bisa menjawab dulu sementara. Oh ya, silakan. Perbedaannya karena dipengaruhi oleh jumlah garam yang ditambahkan. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin banyak pola ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Oh gitu ya. Nanti semakin banyak garam jumlahnya, maka semakin banyak ion sehingga menyebabkan perbedaan nyala. Iya, gitu ya. Tapi semakin banyak zat yang dimasukkan, nanti semakin banyak ion yang bergerak sehingga apinya semakin kuat. Itu ya menurut? Ya. Oke, baik. Begitu ya tentang materi ini. Tadi kan ada ionisasi ya. Iya. Sekarang bisa Bapak jelasin dulu. Oke, sebenarnya ionisasi itu adalah proses perpecahan penguraian zat-zat ya membentuk ion. Di sini ada garam tadi ya, garam NaCl. Apa namanya? Natrium klorida. Kalau natrium klorida ini termasuk senyawa ionik atau kovalen? Kovalen atau ionik? Ionik. Kenapa ionik? Dapat
mulai menghasilkan ion dan berarti garam ini termasuk senyawa ion karena bisa menghasilkan ion. Ya, ketika garam ini dimasukkan ke dalam air, dia akan kondensasi ya. Akan disosiasi membentuk ion Na+, natrium dan klor. Nah, ion ini nanti yang akan bergerak bebas sehingga ion ini nanti yang akan mengandung muatan listrik. Kalau ada muatan listrik pasti ada gitu ya. Nah, tadi ya tadi tanya kan, kenapa sih bisa berbeda? Ada garam yang pada sama-sama garam, ada yang lampunya terang, ada ternyata lampunya redup dan terang. Iya. Nah, tadi jawabannya apa tadi? Jawabannya tadi temannya bahwa ketika garam ini kalau misalnya dia punya jumlah sedikit, gitu ya, berarti ionnya sedikit katanya ya. Artinya tidak terlalu bebas ya. Ketika nanti di jumlahnya banyak, ternyata dia akan menghasilkan yang lebih berarti dipengaruhi oleh jumlah zatnya. Jadi seperti itu ya sekalian. Nah, sekalian, jadi alhamdulillah pelajaran tadi ini sudah diperhatikan baik ya, sudah dipahami dengan baik. Ya, jadi alhamdulillah. Oke. Selanjutnya Bapak akan mengevaluasi ya. Gimana? Sudah selesai ya? Silakan diperhatikan. Ya, selesai. Depan. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah melakukan evaluasi pembelajarannya dan hasilnya menurut saya sekitar 60-70% ya. Sudah baik hasilnya, walaupun sebagian ya ada yang mungkin belum paham tentang organisasi tadi ya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah ya, sudah bagus semuanya. Ada pelajaran kita pada hari ini hasilnya sudah bagus ya. Ya, oke. Dan jangan lupa sekali ya,
Kalau pokoknya jangan lupa kalau misalnya ada yang tidak dipahami ya ditolongin apa-apa, mungkin bapak ada di luar ya, di dalam kelas, apa di dalam guru ya, boleh bertanya ya, jangan malu, gitu ya. Dan jangan lupa tugas yang bapak kasihkan ya, tetap dikerjakan ya. Kerjakan dengan baiklah. Ya, kalau gitu dari materi tadi ya pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan ya dari seluruh proses pembelajaran kita pada hari ini? Adakah yang mau memberikan kesimpulan dari itu ya? Ada? Ya, silakan. Ada? Iya. Kesimpulan yang dapat kami tarik adalah daya hantar listrik suatu larutan dapat diuji menggunakan alat uji elektrolit. Yang kedua, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena dalam lautannya terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Yang terakhir atau yang ketiga, larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak mengalami ionisasi, tetapi tetap dalam molekul yang tidak bermuatan listrik. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Saya Pak. Oke, silakan. Berdasarkan kesimpulan yang telah kami tangkap yaitu 1. Larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen pula. Yang kedua, pada pengajian yang kami lakukan sesuai dengan teori yang ada di literatur. Itu saja kesimpulan kami. Ya, bagus ya. Terima kasih. Pokoknya sudah paham juga ya. Iya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terus, gitu ya. Iya. Alhamdulillah rangkaian kegiatan kita sudah lalui ya. Dan untuk mengevaluasi ya, sudah selesai dievaluasi. Bapak ingin bertanya dulu ya mengenai kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang kegiatan kita hari ini? Apa kira-kira perbedaan dengan teman-teman pekan lalu? Sekarang ada apa? Seru ya, bisa lebih berarti Bapak bisa pertahankan ya model ini? Dan materi selanjutnya bisa kan? Bisa ya, Oke, kalau itu selanjutnya Bapak ingin memberi dulu ya suatu motivasi untuk kalian, teruslah ya, teruslah berjuang ya, teruslah belajar ya, jangan lupa berdoa ya, selalu jaga kesehatan dan selalu sholat ya, jangan pernah melupakan sholat ini ya, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang reaksi redoks, ya. Nah, Bapak harapkan nanti kalian dikasih tugas ya untuk baca-baca ya, jadi dan dimanapun yang bisa Anda dapati untuk menambah wawasan ya sebelum nanti kita bertemu pekan depan, itu ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, tetap ya kembali kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan ya kemudahan kepada kita semua, sehingga kita bisa memenuhi dengan baik. Kembali kita kelas. Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.